Pemantulan teratur bersifat menyilaukan, namun ukuran bayangan yang terbentuk sesuai dengan ukuran benda biasanya terjadi pada cermin. Jadi pemantulan teratur itu biasanya terjadi pada cermin. Cermin merupakan alat yang dapat memantulkan hampir seluruh cahaya yang mengenainya. Cermin sendiri ada 3 jenis, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Ketika seberkas cahaya mengenai permukaan pantul yang rata, seluruh cahaya yang datang akan dipantulkan dengan arah yang teratur. Tadi udah kakak jelaskan ya. Ketika seberkas cahaya atau cahaya datang mengenai permukaan pantul yang rata, seluruh cahaya yang datang akan dipantulkan dengan arah yang teratur. Nah, di sini ada hukum pemantulan yang menyatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Secara lengkap, hukum pemantulan cahaya adalah yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, kalian perhatikan gambarnya deh. Jadi di situ ada cermin, lalu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar, yaitu cermin ya. Lalu sudut datang I simbolnya sama dengan sudut pantul yang simbolnya adalah R. Jadi Kak, kalau sudut datangnya 60 derajat, maka sudut pantulnya juga 60 derajat. Nah, ini contoh gambar untuk pemantulan cahaya pada cermin datar. Kalau yang warna hijau itu adalah bendanya. Sedangkan yang garis putus-putus itu adalah bayangan. Jadi inilah gambar untuk pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, cermin datar itu sama aja kayak meja rias. Jadi kalau kita berkaca, itu biasanya termasuk jenis cermin datar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, yang pertama dek, sama besar, jadi tinggi kita sama besar. Yang kedua tegak, nggak mungkin bayangan kita jadi kebalik gitu ya. Lalu berkebalikan, simetris, artinya yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi yang kanan, kayak gitu ya. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Lalu maya. Jadi ada 5 sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Yang pertama sama besar, yang kedua tegak, yang ketiga berkebalikan atau simetris, yang keempat jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang kelima bayangan maya. Nah, bayangan maya dan bayangan nyata di sini ya. Bayangan maya artinya bayangan yang terbentuk oleh perpanjangan garis pantul dan tidak dapat ditangkap oleh layar. Jadi dia tidak bisa ditangkap layar, tapi bisa langsung ditangkap oleh mata. Sedangkan bayangan nyata, bayangan yang yang bisa ditangkap oleh layar, yang bisa ditangkap oleh layar, tetapi tidak bisa ditangkap oleh mata. Kita masuk untuk pembiasan cahaya. Pembiasan adalah perubahan arah sinar cahaya atau ketika melewati dua medium transparan yang kerapatannya berbeda, misalnya air dan udara. Jadi, pengertian pembiasan adalah perubahan arah sinar cahaya ketika melewati dua medium transparan yang kerapatannya berbeda, misalnya air dan udara. Pembiasan cahaya terjadi akibat cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Jadi, pembiasan cahaya terjadi akibat cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Pembiasan ini dek contohnya kayak gini. Sendok di dalam gelas ketika kita lihat itu nampak seperti dibengkokkan atau patah. Nah, jadi karena di situ dek ada cahaya datang
melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya, yaitu udara dan juga air. Jadi dia nampak seolah-olah dibengkokkan. Itulah contoh pembiasan cahaya. Nah, di sini bisa kita rangkumkan, Dek. Di sini Kakak buat, pemantulan baur disebabkan oleh bidang pantul yang tidak rata, sehingga cahaya yang terpantul menjadi berbaur ke segala arah. Yang kedua, pemantulan teratur disebabkan oleh bidang pantul yang rata, sehingga cahaya yang dipantulkan menjadi sejajar. Dan yang ketiga, pembiasan sering disebut dengan pembelokan sinar cahaya. Nah, Kakak yang rasa yang penting di sini yang tiga ini ya, jadi kalian boleh catatkan. Oke deh, sampai di sini dulu materi kita untuk cahaya. Kakak harap kalian bisa paham, mengerti, dan kalaupun memang nanti ada yang kurang paham dan tidak mengerti, boleh ditanyakan di grup atau pribadi lewat ke kakak ya. Nah, jadi harapannya tetap dicatat dan difoto catatannya. Jangan orangnya yang sama dengan minggu yang lalu itu terus yang mengasih tahu sama kakak sudah mencatat ya. Nggak perlu kakak sebut nama. Nah, sekian dulu materi dari kakak. Selamat sore, selamat belajar, dan terima kasih.